Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Bila kamu suka ke rumah makan Padang, pasti suka melihat gambar rumah adat yang sering ada di logonya. Ya, itulah rumah gadang asal Minangkabau, Sumatera Barat. Rumah gadang ternyata memiliki berbagai keunikan, mulai dari segi bentuk, material, bangunan, hingga ukiran yang membuatnya menjadi terlihat menawan. Selain itu, rumah adat Provinsi 1 ini juga menyimpan banyak keunikan lainnya. Apa saja itu? Berikut ulasan fakta unik tentang rumah gadang Minangkabau versi Yeni Fakta. Tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, legenda rumah gadang. Bukan tanpa arti, bentuk tanduk runcing dari atap rumah gadang ternyata punya makna tersendiri. Konon, tanduk berbentuk seperti kerbau ini adalah simbol kemenangan kompetisi adu kerbau dengan seorang raja di Jawa. Peristiwa yang bersejarah ini lalu digambarkan sebagai kejayaan warga Minangkabau pada saat itu. Versi lain dari asal-muasal tanduk atap rumah gadang adalah terinspirasi dari bentuk kapal bernama Lancang yang melintasi sungai Kampar. Setelah tiba di Muara, kapal tersebut diangkat ke daratan dan diberikan atap menggunakan tiang layar yang diikat dengan tali. Karena bebannya yang berat, tiang tersebut menjadi miring dan melengkung menyerupai gojong atau bagian lancip di atapnya. Akhirnya, kapal tersebut berubah fungsi menjadi rumah gadang yang nyaman ditinggali dan hadir kian banyak untuk masyarakat Minangkabau. Yang kedua, hanya ada di kawasan sakral. Tidak seluruh wilayah Sumatera Barat memiliki rumah gadang. Pasalnya, rumah gadang hanya boleh dibangun di kawasan yang memiliki status nagari. Nagari ini sendiri berarti desa yang sudah menurut pada pembagian administratif sesuai dengan batas wilayah dan kewenangannya. Begitu juga pada kawasan yang disebut dengan rantau. Rumah adat ini juga dahulunya tidak ada yang didirikan oleh para perantau Minangkabau. Yang ketiga, terdapat banyak pilar dan lancar. Rumah gadang juga termasuk rumah panggung. Tidak heran bila rumah ini memiliki pilar-pilar yang kokoh dan kuat. Biasanya, dalam membuat rumah gadang akan menggunakan lebih dari 5 baris pilar untuk menopang keseluruhannya. Pilar-pilar tersebut akan membentuk 4 buah ruangan memanjang yang biasa disebut sebagai lanjar. Nah, biasanya ada keempat lanjar tersebut selalu ada di dalam satu rumah. 3 lanjar pertama akan berfungsi sebagai ruang tamu dan ruang keluarga, sedangkan lanjar terakhir akan digunakan sebagai kamar tidur. Yang keempat, jumlah kamar sesuai dengan penghuni perempuan. Keunikan selanjutnya dari rumah adat asal Minangkabau adalah jumlah kamarnya. Kalau biasanya saat kita membangun rumah akan menyesuaikan dengan jumlah penghuni, berbeda dengan rumah gadang. Jumlah kamarnya justru akan menyesuaikan dengan berapa banyak penghuni perempuan yang akan tinggal di sana. Bagi perempuan yang sudah menikah, maka akan diberikan kamar khusus yang lebih tertutup. Hal ini bertujuan untuk menjaga privasi dan menghindari munculnya fitnah. Yang kelima, dilengkapi tiang-tiang anti gempa. Dengan melihat bentuk dan struktur bangunannya, kamu pasti akan segera tahu kalau rumah gadang ini sangat kokoh. Bahkan rumah adat ini memiliki ketahanan yang kuat terhadap guncangan gempa. Tentunya, rumah di sini sangat amat mengingat wilayah Sumatera Barat cukup rawan bencana gempa bumi. Hal yang membuat rumah gadang tahan gempa adalah penggunaan batu santu sebagai penyangga pilar utama. Batu ini berperan sebagai penyangga sehingga pilar kayu tidak langsung menyentuh permukaan tanah. Yang keenam, tidak menggunakan paku. Dalam setiap pembuatan bangunan pasti akan memerlukan paku. Berbeda dengan rumah gadang yang dalam proses pembangunannya tidak menggunakan satupun paku. Alih-alih paku, rumah gadang menggunakan pasak untuk merekatkan berbagai komponen penyusun bangunannya sehingga lebih kokoh dan tahan guncangan. Pasak dipercaya dapat membuat kayu bangunan tidak mudah patah dan roboh. Yang ketujuh, dapur terpisah dari rumah utama. Setiap rumah pasti membutuhkan dapur untuk menyiapkan makanan sehari-hari. Biasanya, dapur akan terletak di bagian dalam rumah. Namun berbeda halnya dengan rumah gadang, di rumah adat Minangkabau ini meletakkan dapur terpisah dari rumah. Nah, area dapur akan berada di halaman belakang rumah. Namun bagian dapur dibuat sangat megah dan juga nyaman. Yang kedelapan, terdapat rangkiang di pinggir rumah. Rangkiang merupakan lumbung berupa rumah kecil yang ada di pinggir rumah gadang. Fungsi dari rangkiang adalah
untuk menyimpan berbagai persediaan makanan serta padi. Biasanya terdapat pintu kecil untuk naik ke atas. Selain itu, rangkaian juga memiliki loteng berbentuk segitiga bernama singkok. Yang kesembilan, anti rayap. Material bangunan rumah gadang menggunakan pohon juha. Setelah ditebang, kayu tidak langsung digunakan untuk membuat bangunan rumah, melainkan harus direndam selama beberapa tahun. Hal ini yang membuat kayu menjadi lebih kokoh tapi tetap fleksibel. Tentunya, rayap tidak menyukai kayu yang sudah lama terendam air. Yang ke-10, dekorasi ukiran. Motif ukiran yang digunakan untuk rumah gadang seperti daun, bunga, buah-buahan, dan tumbuhan. Ukiran yang dibuat disesuaikan dengan adat yang berlaku di daerah tersebut. Dengan kata lain, setiap ukiran memiliki berbagai macam makna yang erat kaitannya dengan adat Minangkabau. Demikianlah ulasan tentang fakta unik rumah gadang Minangkabau versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.